Ngeles apa? Lagi-lagi nakal. Siapa yang nakalin kamu? Kamu. Aku nakalin kamu ya? Mana ada. Udah bangun. Ini apa? Aku beliin kue, nggak tahu kamu suka apa. Jadi beli 2 aja. Terus beli 2 yang sama persis. Kamu bercanda ya? Aku sibuk, jangan nempel terus dong. Lin Yun, turun.
temenin aku. Bos, Pak Lin, hari ini mau berapa kue peu? ajarin aku, hari ini mau bikin sendiri. Pelan kan? Jadi, Liangi lihat aku, kamu sayang aku kan? Sayang apa sih? Biar aman aja. Maaf, aku nggak boleh ngerugin kamu lagi. Aku bakal jagain kamu terus, kita nikah, aku nikahin kamu. Aku mau biarin semua orang di kota Rong tahu. Kamu itu ceweknya Lin Yun. Aku mau pakai darahku, nutupin lumpur yang nempel di kamu dulu. Nggak bohong, nggak hianat, aku bakal jadi orang yang paling kamu percaya. Si rubah kecil, lain kali mau apa bilang langsung ke aku. Ini nggak, yang lain, sesuaikan sama ukuran badannya. Harus masih. Di dunia ini bener nggak ada karma ya? Kalau nggak ada, aku bakal perjuangin keadilan buat kamu, jangan khawatir. Kita pasti bisa kabur, meski nyawa jadi taruhannya. Aku pasti bakal anterin dia keluar dengan selamat. Bentuk kamu jadi apapun. Yang aku sayang tetaplah kamu, Liangi. Lin Yun, kita dari awal cuma transaksi aja. Nanti aku udah balas dendam, kamu udah dapat yang diinginkan. Kita nggak ada hubungan lagi tanpa kamu. Aku juga bisa kok. Kan udah setuju saling nggak ikut campur. Pak Lin jaga batas sendiri aja ya. Kamu beneran nggak? Sedikit aja pernah ngerasain sayang ke aku. Maaf Lin Yun, pilihanku adalah ninggalin kamu.
Aku sendiri yang nolak kamu, pilih dendam, tapi kenapa hatiku sakit banget? Kayak mau sobek hidup-hidup. Apa aku salah? Gimana dong aku harusnya? Udah bilang, kamu gak dateng aku gak pergi. Dulu kamu kok yakin banget? Aku pasti akan mengakui Song Ming demi menyelamatkan nyawa. Kamu tidak takut aku putus asa dan hanya ingin mati? Kamu tidak akan. Kamu hanya akan membenciku. Semakin benci padaku, semakin ingin hidup untuk membalas dendam. Kenapa kamu begitu bodoh? Bodohnya sampai mengira aku tega membalasmu. Kurasa kamu sangat tega. Waktu itu di kediaman Song. Kamu tanya apakah aku juga berpura-pura. Song Ming ada di luar pintu, tahu? Kamu hampir membunuhku. Tapi saat kamu tanya itu, hatiku hangat, merasa kamu masih percaya padaku. Jadi semua yang kamu lakukan adalah untuk menipu Song Ming. Kenapa? Song Ming sudah lama diam-diam bersekongkol dengan Yun Zhou. Candu hanyalah salah satu cara dia mengalirkan keuntungan ke Yun Zhou. Yang dia incar adalah pasukan Yun Zhou untuk merebut Jiang Zhou baginya. Jadi kamu cepat mengumpulkan uang untuknya, agar dia cepat memberontak. Ya, Tapi kalau dia benar-benar berhasil merebut Jiang Zhou, dia tidak akan berhasil. Uang ini, kau pikir akan kuberikan ke Yun Zhou? Yang kuinginkan, hanya bukti ambisinya terbuka. Lin Yun, janji padaku. Tusukan terakhir, biar aku yang lakukan. Yang membunuh ayahku adalah Song Ming.
YR. Minum bubur lagi. Lagi. Terakhir minum bubur, kita berpisah. Kali ini rasanya beda. Kamu anjing ya? Kalau lari lagi, aku akan. Mengikatmu di ranjang. Kamu tega? Kalau begitu sumpah, jangan pernah pisah lagi dariku. Baik, aku bersumpah. Kecuali aku mati. Liangi. Bercanda saja. Aku janji, hidup sampai gigi kita ompong. Masih akan terus ganggu kamu. Oke? Kenapa harus kamu yang ke Yunzhou? Kalau aku tidak pergi, Songming akan curiga. Bagaimana kalau Jenderal Jin tahu? Ini rencana aku dan Jin Dashuai. Kamu tetap harus hati-hati. Waktu aku pergi dari Songfu, Songming gak curiga kan? Enggak. Aku bilang ke dia, aku mengurung kamu di sini, terus menyiksa kamu. Kapan berangkat? Kapal siang. Temani aku ke suatu tempat. Kain ini cocok buat aku. Buat kamu baju musim panas. Nyonya pilihannya bagus banget. Kerahnya dikasih hiasan pola awan perak. Catet. Ukuran pinggang jangan terlalu besar. Kamu bisa juga ini? Dulu baju ayahku selalu aku yang ukur. Nyonya, lihat sini. Sutra musim semi, kain tipis musim panas, kain hangat musim gugur, bulu musim dingin, semua ada di sini. Yunzhou cuacanya kayak musim semi terus, kamu siapin baju buat 4 musim semua. Ini mau ngapain? Setiap hari kamu pakai jas hitam itu, aku udah bosan lihatnya. Ya buat kamu pakai nanti. Aku harus pergi. Tunggu aku pulang ya. Selamat jalan. Kamu bilang, kalau udah ketemu pembunuhnya, kamu bakal lepasin aku. Kamu bilang, Rui itu pelayan pribadi Liangi. Kalau mau serang, kesempatan banyak. Kenapa harus milih di pernikahan kita? Dia nggak takut nyakitin Song Zichu. Dia. Cinta nggak kesampaian, malu jadi marah, pengen bunuh semuanya kali. Pengen bunuh dia. Cuma pakai selembar kertas dari Song Zichu, bisa bikin dia keluar. Beneran cinta banget ya? Dia tahu. Tapi kenapa dia nggak langsung ungkapin di depan Song Zichu? Mereka kan sahabat. Song Zichu, buat ngungkapin terima kasih. Ngajak kita, suami istri, ke Liangfu buat makan malam. Aku bukan Suin, juga bukan istrimu. Ngapain pergi?
Kamu bilang, kalau aku kasih tahu kebenaran ke Song Zichu. Kamu bukan Nyonya Lin, malah fitnah Rui. Menurutmu dia bakal lepasin kamu? Apalagi, kamu gak penasaran sama dia? Ganti baju yang rapi ya, aku tunggu di luar, Nyonya. Begitu kehilangan status sebagai Nyonya Lin Yun, pasti susah buat deketin Song Zichu lagi. Dia aja nggak ungkapin aku, pasti ada rencana lain. Mungkin pergi ke rumah Liang adalah sebuah kesempatan. Bagaimana Nyonya tahu jalan ke restoran? Jangan-jangan sudah pernah ke sini? Rumah orang kaya tata letaknya mengutamakan Feng Shui. Saya hanya tahu sedikit saja. Hua Yingfang juga mengajarkan ini? Hanya tahu sedikit, tidak layak dipamerkan. Lin Yun. Kalian berdua memang masih pengantin baru, mesra sekali. Iri nih. Sebaiknya jangan sampai adik-adikmu melihatmu seperti ini. Nanti siapa yang mau patuh padamu? Belum waktunya makan, kita main mahjong dulu beberapa putaran. Silakan. Ayo pergi. Kali ini, terima kasih banyak pada kalian berdua telah membantu membersihkan rumah tangga saya. Terima kasih pada istri saya, dialah yang menemukannya. Nyonya Lin sepertinya terlalu jauh menjangkau wanita. Sebaiknya lebih fokus menjaga suami sendiri. Lagi pula Tuan Lin sangat menarik. Jangan sampai direbut oleh wanita-wanita lain. Kejadian di Cheng Yun Hui tentu harus memberikan penjelasan pada Nyonya Song. Lagi pula keluarga Liang sekarang tidak tahan goncangan. Saya bicara sembarangan. Tidak apa-apa, adik ipar terlalu serius. Hubungan kedua keluarga kita. Tidak usah sungkan. Nyonya juga benar, Tuan Liang baru saja meninggal. Kalau kakak ipar juga ikut celaka, Zichu mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Di luar sedang beredar kabar, Tuan Lin menikahi istri untuk membalas budi. Ayahnya sebelum meninggal menitipkannya padaku, menyuruhku merawatnya. Sayangnya aku tetap kehilangan dia. Kalau begitu Nyonya Lin memang sangat beruntung. Saya dengar, saat Tuan Lin tiba, kamu sudah setengah kaki masuk peti mati. Nyonya Song sangat tertarik dengan urusanku. Orang sepertimu, apa yang menarik bagiku? Lalu mengapa kamu menyelidiki urusanku dengan jelas sekali? Bukan tertarik padaku, jangan-jangan tertarik pada Lin Yun? Ternyata adik ipar adalah orang yang luar biasa. Pantasan bisa menjinakkan kuda liar seperti Lin Yun. Mengenal orang tapi tidak tahu hatinya. Tuan Lin, sebaiknya jangan salah menilai. Liang Yi. Semua satu jenis. Menang. Mahjong adalah sarana sosial yang penting bagi nyonya-nyonya kaya. Kemampuan main mahjong Nyonya Lin sangat buruk. Bagaimana bisa pantas menjadi nyonya rumah Cheng Yun Hui? Tidak bisa bermain kartu berarti tidak bisa memperhitungkan dengan baik. Wanita, lebih baik lebih polos saja. Pasangan suami istri itu sangat saling mencintai. Jangan cari gara-gara di sini ya. Bagaimana denganmu? Dasar Lin Yun, demi tidak kalah besar. Kamu akan tidak peduli dengan menang atau kalah muslihat? Lihatlah, ini baru yang disebut bisa memperhitungkan. Kadang-kadang kita tidak boleh terlalu memusingkan keuntungan dan kerugian sesaat. Jika situasinya tidak menguntungkan, kita bisa saja melepaskan ronde ini.
Selalu ada kesempatan selama kamu tidak kalah total. Apakah mengerti? Nyonya. Mau kemana? Aku minta dapur menyiapkan beberapa buah untuk kalian. Aku akan pergi membantunya. Ayah, cepat kejar aku. Pelan-pelan lari, nak yang nakal. Sudah ketemu kamu kan? Ayo, ayah pegang kamu. Berputar. Apakah kamu senang? Tembauan membakar ini sungguh menyebalkan, baunya membuat ujung rambutku pun berbau orang mati. Nona besar, aturan leluhur menyatakan bahwa aula duga harus didirikan selama 100 hari. Selama ini aku mengalami mimpi buruk setiap hari. Akulah nona besar keluarga Liang. Apa kamu ingin aku dikubur bersama orang tua ini? Nona besar, ucapanmu ini sangat tidak hormat. Cepat buang semua hal sial ini keluar dari sini. Oh iya, ingat untuk menutupi seluruh ruangan dengan mawar baru yang aku beli. Tuan, maafkan saya. Siapa kamu? Saya adalah istri Lin Yun. Saya kebetulan lewat sini. Nyonya Lin, apakah Anda pernah datang ke kediaman ini sebelumnya? Sudah berkali-kali aku bilang, pohonnya setinggi itu. Jangan memanjat ke atas, itu sangat berbahaya. Apakah kamu mau ngambil kesalahan? Tidak mau. Hukum dia jangan makan malam ini. Apakah ayah benar-benar peduli dengan nyawa Yi? Kamu adalah daging dan darah di hati Tuan. Bagaimana dia tidak peduli? Lalu dia masih melarangku makan. Tanpa makan aku akan mati kelaparan. Saya dengan keluarga Liang. Belum pernah bertemu sama sekali, tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Mungkin saya sudah tua, penglihatanku tidak bagus lagi. Apa yang Anda lakukan ini? Saya sudah mendengar dari dulu. Tuan Liang sangat terhormat dan banyak melakukan kebajikan. Saya menghormatinya, harap kamu tempatkan dia di tempat yang layak. Terima kasih untuk perhatian Nyonya Lin. Tuan adalah orang yang baik selama hidupnya. Keinginan terbesarnya adalah agar Nona besar bisa hidup bahagia dan senang, tapi entah kenapa, Nona besar sekarang jadi begini. Kamu ini menganggap keluarga Liang kami seperti lorong kosmetik Huaing Fang MU untuk jalan-jalan. Jangan lupa, kamu sekarang sudah jadi Nyonya Lin, bukan lagi bintang utama Huaing Fang. Kamu pukul aku. Keluarga Liangmu yang tinggi dan besar, begini caranya mendidik. Urusan keluarga Liang kami, bukan urusan orang sepertimu untuk menegur. Seluruh Rongceng tahu, aku istri sah yang dinikahi Lin Yun. Hari pernikahan, bahkan oleh Kepala Song yang jadi saksi. Hari ini kamu berulang kali sebut asalku dari Huaing Fang untuk merendahkanku. Apa mau mempermalukan Kepala Song? Jangan pura-pura di sini. Cara naik lewat pria seperti kamu, aku sering lihat. Nona Liang tinggal di dalam rumah, ternyata paham juga. Antara pria wanita kan cuma urusan kotor itu. Jangan mempermalukan di sini, pergi.
Kakak ipar kan anak keluarga Liang. Buat apa? Nyonya Song, tidak apa-apa. Kamu peduli padaku. Bagaimana, Nyonya Lin? Tangan sakit? Nyonya Lin, suamimu mengejar istriku keluar. Kamu tak penasaran mereka mau apa? Aku percaya Lin Yun. Lalu kamu tahu tidak, mereka pernah tidur bersama. Zichu juga sedang panik. Nyonya Song, Tuan Lin masih bisa panggil aku Nona Liang. Lagi pula, yang bercinta denganku hari pernikahan adalah kamu, bukan Song Zichu. Kamu bilang ini maksudnya apa? Mungkin. Aku lebih layak dipercaya daripada Lin Yun. Asal ikut aku, nanti di Rongcheng tak ada yang berani ganggu. kejadian malam itu kamu tak marah? Orang yang kusuka memang kamu, senang saja. Mana mungkin marah? Terima kasih atas perhatian Kepala Song. Tapi aku ini orangnya keras kepala, hal yang sudah ditetapkan tak berubah. Nyonya Song mungkin salah paham. Meski Lin Yun tak cinta padaku, aku tak akan hianati dia. Hatiku hanya untuk istriku saja. Ada apa ini? Ibu Lin sangat menyayangimu, tak bisa berpisah sejenak pun. Tak disangka, saat mencari keluar, dia menabrak meja mahjong hingga roboh. Aduh, Bagaimana kalau diperiksa dokter keluarga, jangan sampai tulangnya cedera. Tidak perlu. Kami pamit dulu. untuk apa kau bawa aku ke sini? Mengajak Nyonya menonton pertunjukan yang bagus. Nyonya tahu tidak? Apa yang paling ditakutkan di atas panggung? Tak lain salah lirik atau salah posisi. Salah. Penontonnya yang tak bisa bedakan panggung dan kenyataan, seperti kau. Menonton, karma kembar. Ini, jangan-jangan terlalu larut? Pemandangan indah sayanya sia-sia, cinta tulus terbuang percuma. Adegan pernikahan agung ini. Nyonya merasa familiar? Kebencian tak terucap. Menghuni sarang burung lain hanya mimpi, di jalan menuju akhirat tak ada yang kasihan. Skenario pria tak setia ini. Masih ingat, Nyonya? Hanya cerita rekaan, tak usah dianggap serius. Buru-buru apa? Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Coba tebak, kemana pedangnya akan menancap berikutnya? Tuan Lin begitu paham teater. Lebih baik ganti profesi jadi tukang cerita. Bagus. Lebih baik tulis, pengantin pengganti. Ceritakan hantu kesepian yang menghidupkan kembali mayat. Bagaimana? Mana ada cinta tulus mendalam, hanya kepura-puraan belaka. Serahkan nyawamu.
Panik apa? Pertunjukan seru begini, tak ditonton? Siapa di bawah? Perempuan marga Liang dari Rongchen. Hakim bertanya, kenapa tak mau bereinkarnasi? Wanita ini dirugikan, ditinggalkan pria tak setia. Bahkan menyangkut nyawa ayah, hati merasa bersalah. Hantu perempuan nekat. Kau merebut tubuhnya, pantas disiksa di Gunung Pedang. Direndam minyak panas. Jika bisa balas dendam, aku rela takkan bereinkarnasi selamanya. Minum teh dulu, tenangkan diri. Nyonya Suin. Aku tak suka yang pahit. Pahit. Teh ini namanya parfum kebangkitan. Khusus obati penyakit pura-pura tuli bisu. Nama nyonya ini terasa familiar? Kemampuan Tuan Lin memeriksa catatan sipil. Ternyata lebih hebat daripada mendengarkan opera. Tak sehebat Nona Liang berakting dengan meyakinkan. Lebih baik kau ajari aku, bagaimana rasanya orang hidup berperan jadi hantu? Babak ketiga seharusnya berakhir. Kamu yang tulis. Kalau dari awal sudah tahu identitasku, kenapa harus menghinaku seperti ini? Menghina? Aku sedang mengajarimu. Sebelum balas dendam, kamu harus tebas dulu titik lemahmu sendiri. Kamu tahu tidak, jariku cuma perlu tekan sedikit. Kamu sudah tidak ada kesempatan balas dendam lagi. Aku menang taruhan. Dari mana kamu tahu pistolku tidak ada peluru? Karena aku tahu kamu tidak ingin membunuhku. Kenapa aku tidak ingin membunuhmu? Kamu sendiri tahu jawabannya. Bom di pernikahan itu aku yang pasang. Tapi kamu biarkan aku tuduh Rui. Saat di keluarga Liang, kamu sengaja gunakan pistol untuk mengujiku. Bukannya cuma mau lihat apakah aku akan terpancing. Membunuh Song Zichu? Kamu tahu aku ini Liang Yi tapi tidak membunuhku. Juga tidak pakai aku untuk bernegosiasi dengan Song Zichu. Jadi aku tebak kamu pasti punya rencana. Dan aku bisa membantumu. Memang pantas jadi anak Liang Wenbin. Licik sekali. Sama-sama. Karena kita sama-sama ingin melawan Song Zichu. Bagaimana kalau kita bicara kerjasama? Kenapa aku harus kerja sama denganmu? Liang Wenbin memang pantas mati. Berani-beraninya kau hina ayahku. Tuan, rabalah tubuhku ini lebih memabukkan dari candu. Tuan, aku cuma mau sedikit uang untuk beli candu. Aku mau lakukan apa saja. Kalian para orang terhormat. Sampai ke tulang sumsum pun beracun. Kalau mau hidup, minggir dari sini. Kamu? Larangan candu di Rongcheng malah bikin kota penuh hantu. Benar-benar jasa yang luar biasa. Tapi kalau keluarga Liangmu sendiri yang jadi biang keladinya, darah ini masih bisa dibersihkan? Apa yang sebenarnya dilakukan ayahmu, tidak pernah terpikirkan olehmu? Rongcheng penuh dengan hantu penghisap candu. Semua berkat kebaikan keluarga Liangmu. Ayah, sudah larut malam, belum istirahat? Ada beberapa utang lama yang harus dilunasi. Kenapa kamu, sudah larut begini, belum tidur? Di dalam kamar kok ada bau aneh? Ada?
Kok aku tidak menciumnya? Tidak mungkin. Ayahku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ayahku seumur hidup paling benci candu. Aku percaya dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ini Song Zichu, dia yang memfitnah. Memfitnah. Menurut tebakanku, Liang Wenbin dan Song Zichu berperan ganda. Satu mengatur larangan candu. Satu lagi mengatur perdagangan narkoba. Akhirnya bagi hasil tidak adil. Ayahmu jadi kambing hitam. Apa ayahmu sebodoh itu sampai dimanfaatkan, atau serakah sampai kehilangan nyawa? Di hatimu, tak ada sedikit pun keraguan. Meski ayahku buta, aku akan mencongkel mata Song Zichu dengan tanganku sendiri. Tuan Lin, kalau cuma mau lihat aku hancur, sekarang bisa langsung ke keluarga Song untuk minta imbalan. Tapi kalau kau percaya padaku sekali ini, kita bersama cari kelemahan Song Zichu. Kenapa aku harus kerja sama denganmu? Karena aku adalah putri sulung keluarga Liang. Keluarga Liang? Kau pikir dirimu sangat berharga ya? Song Zichu sudah menyiksaku begitu kejam. Aku rela melakukan apapun, tapi aku takkan membiarkan siapapun menfitnah ayahku. Marah ya? Besok kau pergi ke suatu tempat. Lihat berapa banyak orang menghisap candu setiap hari. Semua itu berkat ayahmu. Ingat, kalau mau kerja sama, belajar dulu jaga nyawamu. Sakit. Gerak lagi. Kaki lumpuh, jangan nangis ke aku. Kau, pelan-pelan. Sekarang baru tahu sakit. Keberanianmu waktu jungkir balik meja mahjong mana? Peluk erat. Kalau aku kenapa-napa, bagaimana permainan caturmu bisa berbalik? Besok kau pergi ke suatu tempat. Lihat berapa banyak orang menghisap candu setiap hari. Semua itu berkat ayahmu.
Belakangan situasi genting, atasan suruh kita lebih waspada. Kalau ketemu orang asing, jangan sampai lepas. Yang di pintu. Bawa opium di tanganmu masuk. Dasar jalang. Liu Kui, Kau jadi abu pun aku kenal matamu ini. apa? Bikin aku jadi bukan laki-laki, ku balas dengan nyawamu. Lepas. Ada apa di dalam? Teriak. Pelan. Kuye, pelan-pelan. Kui, apa yang terjadi? Pergilah. Terima kasih, Kui. Sialan, mainan apa ini, menjadikan rumah opium seperti rumah bordio. Liu Kui itu alat kelaminnya sudah hilang. Masih semangat begini? Permainan Tuan Lin ini, aktingnya sudah mahir sekali ya. Cuma modal segini, mau jadi pedangku? Tidak, siluet itu bukan Liu Kui. Ayo pergi. Kui sudah mati. Cepat kejar. Cepat pergi. Kenapa ada aroma yang familiar di dalam opium? Aku harus cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kamu gila. Sudah merasakannya? Ini adalah racun yang mematikan. Bisa bikin ketagihan. Lalu kamu tidak takut? Kecanduan. Wulingzi. Kenapa ada bau Wulingzi? Wulingzi. Di seluruh kota, hanya toko keluarga Liang yang punya Wulingzi. Tidak mungkin. Ayahku pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin. Kamu sendiri yang bilang tadi. Opium pasti masuk kota dengan menyamar di dalam bahan obat keluarga Liang. Apalagi, barang ini sangat menguntungkan. Ayahmu mengejar keuntungan, itu wajar. Sudah kubilang, ayahku tidak akan melakukan bisnis kotor seperti ini. Itu Song Shichu. Aku akan melaporkannya. Melaporkan? Bagaimana caramu melaporkannya? Song Ming adalah wali kota Rongcheng. Song Shichu sudah melakukan banyak kejahatan selama ini. Ayahnya saja pura-pura tidak tahu. Sekarang Song Ming sedang mencalonkan diri sebagai ketua provinsi. Pasti akan membantunya, apalagi. Kamu begitu percaya pada ayahmu? Mengapa dia menikahkanmu dengan Song Shichu? Pernahkah kamu memikirkannya? Jika dalangnya adalah Song Shichu, pemilik rumah opium pasti punya buktinya. Asal dapatkan buktinya, ayahku bisa dibersihkan namanya. Maksudmu, mereka menyelundupkan opium ke dalam apa? Ke dalam Wulingzi. Tapi kami sudah memeriksa bahan obat keluarga Liang dan tidak menemukan apa-apa. Dipalsukan menjadi salep obat. Undangan apa ini? Pesta keluarga Dai. Mengundang kamu dan pasangan Song Shichu. Tidak mau pergi. Tentu saja harus pergi.
Ini kesempatan bagus untuk memecahkan kebuntuan. Opium milik Song Zichu pasti masih ada di gudang keluarga Liang. Dia tidak akan mengizinkan kita masuk, tapi ada satu orang yang mau. Lumen. Kamu baru saja menamparnya, masih berharap dia mau bawa kamu masuk? Nyonya Dai itu kan orang yang pendendam banget. Kamu kan bisa nulis naskah pertunjukan, coba bilang, drama selanjutnya ini harus bagaimana dimainkannya? Ayo, santai saja, silakan makan. Hati-hati lengan bajumu. Ah, gelang ini kelihatan barang langka banget. Nyonya Lin punya pandangan yang bagus. Gelang giok ini adalah hadiah lamaran suamiku ketika dia melamarku dulu. Hubungan Nyonya Dai dan Tuan Dai benar-benar bikin orang iri. Ah, Gelangku. Nyonya Dai, jangan marah. Kakak pasti tidak sengaja. kabar dari luar sana bilang, keharmonisan Nyonya Song dan Kepala Dinas Song setelah menikah sudah menurun drastis. Tapi bagaimanapun juga, tidak perlu sampai tidak tahan melihat pasangan orang lain yang harmonis kan? Kepala Dinas Song masih di sini, cuma satu gelang kok. Nanti aku carikan yang lebih bagus untukmu. Jangan tersinggung Kepala Dinas Song. Perempuan biasa bicara, tidak ada batasnya. Nyonya Dai, saya benar-benar minta maaf. Api sudah cukup. Sekarang saatnya menambah kayu bakar. Lagu yang bagus cocok dengan tari yang indah, enak didengar juga enak dipandang. Kabarnya Nyonya Dai belajar di luar negeri kan? Pasti tari barat bisa menarinya dengan sangat baik kan? Cuma bisa cukup untuk ditonton saja. Tango yang Nyonya Dai mainkan itu legendaris di wilayah konsesi loh. Tapi kalau bicara tentang penampilan yang menarik perhatian, dulu lagu Bunga Wangi Malam yang Nyonya Song nyanyikan di kediaman gubernur militer. Bahkan konsul Prancis sampai terpana melihatnya loh. Kalau sudah bicara sampai sejauh ini, bagaimana kalau hari ini aku dan Nyonya Song menari bersama? Dan kita bandingkan, bagaimana? Daripada bilang membandingkan, lebih tepatnya biar kita semua bisa melihat dan belajar. Kakak jangan malu-malu saja. Pertunjukan bagus sudah mau dimulai. Langkah kaki Nyonya Song ini, kenapa kayak baru belajar dari grup drama desa? Apa karena dulu kaki kamu pernah luka? Sudah lama tidak menari jadi kurang terlatih? Nyonya Dai, maafkan saya. Oh begitu, kamu. Ibu Song menari, sungguh membuka mata saya. Melihat mereka menari, saya juga agak tergoda. Bagaimana kalau kita juga menari satu lagu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja untuk membantunya keluar dari kesulitan. Dengan begitu dia baru bisa membuka hatinya pada kita. Ayo pergi.
Kamu menolongku lagi. Terus berulah. Kamu tidak takut menyinggung keluarga Song? Tunggu aku. Ibu benar-benar licik, pertama memanfaatkanku sebagai senjata. Lalu menjadikanku umpan. Menyuruh suaminya sendiri menggoda mantan istri suaminya. Apakah caranya penting? Di dunia ini, bisa bertahan hidup adalah cara yang baik. Di mana antingku? Lain kali bisa lebih cerdas? Hampir ketahuan hari ini, tahu? Kamu juga tidak membantuku. Tidak bisa menari, cari alasan saja tidak bisa? Jauh-jauhlah dari Suyin. Lin Yun, jangan salahkan aku. Siapa suruh senjata ini begitu mudah dipakai? Kamu, apa yang dilakukan? Kamu, apa yang dilakukan? Tengah malam begini, ibu menyelinap ke kamarku. Ingin mati? Atau ingin padaku? Jika Tuan Lin benar-benar ingin nyawaku. Kemarin saat aku tak sengaja menelan opium, mengapa mencium untuk menyelamatkan? Atau, kamu takut aku mati? Kamu tidak punya kambing hitam lagi. Kamu pikir satu ciuman bisa melunakkan hatiku? Liang Yi, trik yang kamu pelajari dari Hua Yingfang itu. Padaku. Tidak berguna? Aku lihat Tuan Lin mulutnya keras. Hal-hal yang kamu selidiki diam-diam dari Song Zichu. Tidak takut dia tahu? Kamu mengancamku? Bukan ancaman, kita berdua. Suami istri satu hati, kekuatannya memutuskan emas. Besok Lumen datang, bantu aku mainkan sandiwara. Adik menulis undangan ini cukup elegan, tapi tidak tahu. Hari ini pesta Hongmen ini untuk apa? Kakak bercanda, beberapa waktu lalu bersama. Adik masih muda dan gegabah, kemarin keluarga Dai begitu. Malah membuatku melihat jelas. Wajah sinis istri keluarga kaya, pikir-pikir lagi. Di antara para nyonya terhormat Rongcheng, hanya kakak yang paling jujur. Sangat layak untuk berteman. Sekarang kakak adalah nyonya rumah Cheng Yun Hui. Untuk apa harus mencari saudari? Kakak tidak tahu, pernikahanku ini seperti tidak menikah. Setiap hari sendirian di kamar kosong. Entah suamiku benar-benar sibuk atau hanya alasan. Maksudmu Lin Yun tidak serumah denganmu? Aku juga tidak punya tempat mengadu, Kak. Aku selalu merasa hatinya ada orang lain. Pernahkah kakak dengar? Dia punya urusan kotor dengan siapa? Bagaimana aku tahu? Tapi, suamimu ini cukup menarik perhatian. Bisa dijaga atau tidak, tergantung padamu. Tergantung aku apa? Aku gadis yatim, tidak bisa bantu apa-apa.
Lin Yun sering bilang padaku, kakak tidak hanya cantik, tapi juga dari keluarga kaya. Sekarang jadi kepala keluarga Liang. Mengelola semua bisnis keluarga Liang. Bisa bantu kepala Song dalam hidup dan bisnis. Istri yang sulit dicari di dunia. Dia benar-benar bilang begitu? Hang. Andai aku bisa setengah dari kakak. Bukankah ini mobil Pak Lin? Aku datang berkunjung hari ini, harus menyapa dulu baru sopan. Aku biasanya bosan di Cheng Yun Hui. Para adik-adik itu, meski memanggilku kakak ipar. Sebenarnya semua tahu. Aku hanya anak perempuan orang yang pernah menolong Lin Yun. Kalau kakak mau, bisa sering-sering main ke sini. Kita saudari bisa ngobrol, hilangkan kebosanan. Tentu saja. Nanti jangan bosan dengan aku ya. Apa sih kak? Aku senang kalau kakak datang. Tadi masih di sini. Mama Li. Tolong panggil Tuan. Baik. Pak Lin terlihat sangat menyeramkan. Tapi kamarnya diatur dengan sangat elegan. Iya, dia bukan lagi preman kecil. Yang mengikuti ayahku dulu. Jadi sekarang meremehkanku? Nyonya Song. Apa ini? Anting. Aku tahu ini anting. Aku tanya ini punya siapa? Bukan punyamu. Bukan milikku. Aku tak punya barang seperti ini. Sudah kehadiranmu selama ini. Kau pernah belikan aku perhiasan mahal apa? Semua cuma perhiasan berlapis emas atau perak murahan. Ini milik perempuan liar yang mana? Sampai disimpan di sini. Ingat orangnya ya, lihat barangnya. Waktu kita nikah dulu kau bilang. Sepanjang hidup cuma aku satu-satunya. Sekarang mau punya selir ya? Kalau tak mau lagi, bilang saja. Tempatkan aku di rumah cuma untuk pajangan, sendiri cari perempuan liar. Lin Yun, kau tega sama ayahku yang sudah meninggal? Sudah cukup. Kakak tolong nilai yang benar. Kalau hari ini kau tak serahkan perempuan liar itu, aku gantung diri di depan pintu Klub Cheng Yun. Adik, tenang dulu. Bagaimana aku tenang? Kakak lihat, hidupku seperti apa? Mungkin ini salah paham. Aku tanyakan untukmu. Ibu Li, antar Nyonya pulang. Kakak harus membelaku ya. Tenang saja. Lin Yun brengsek. Si pengkhianat. Kau sedang apa? Kemarin antingku hilang. Tak disangka ada di sini, Tuan Lin. Oh, ternyata milik Nyonya Song. Kemarin kau tolong aku lagi. Yang menolong adalah Nyonya saya. Hari ini aku baru paham. Bagaimana mesranya Tuan Lin dan istrinya. Lin Yun, penampilan hanya untuk orang luar. Hati di mana, hanya diri sendiri yang tahu. Ngotot buat apa? Nona keluarga Liang yang terhormat, selain urusan cinta-cintaan. Tak ada cara lain ya? Salahkan saja daya tarik Tuan Lin terlalu besar. Bikin lumen matanya cuma melihatmu. Kalau urusan cinta-cintaan, aku tak bisa bandingin denganmu dan Song Zichu.
Waktu itu aku naik ranjang siapa? Kau tak tahu? Sekarang seluruh kota tahu kau istriku. Dorong sendiri suamimu ke perempuan lain. Kau rasa pantas? Istriku ini cuma gelar. Kau lupa? Kau tak bilang aku lupa? Kau kan Nyonya Song. Dengan Song Zichu kan teman sejak kecil. Hubungan akrab, akhirnya menikah. Kau goda Song Zichu. Bukannya lebih baik? Adik, Kakak sudah tanyakan jelas belum? Dia kenapa sih nyari cewek liar? Dik, dengerin nasihat kakak, laki-laki tuh. Pasti selingkuh kok, tutup mata aja. Baru hidup bisa tenang. Kakak, apa aku kurang perhatian ya? Sampai dia punya pikiran jahat di luar? Aku lihat dia belakangan suka marah-marah gak jelas, kayaknya darahnya nggak lancar. Kakak, ayo kita ke toko obat keluarga Liang. Aku mau masakin obat, semoga dia berubah pikiran. Cuma penyakit fisik gampang diobati, penyakit hati susah sembuhnya. Ya udah, ikut kakak aja. Makasih kakak. Wah, Nona besar. Kok bisa datang? Ada yang gak enak badan? Sekarang aku kepala keluarga Liang, kenapa? Nggak sakit nggak boleh datang? Atau kamu pengen aku sakit? Salah omong tadi, Nona besar, jangan marah. Udah tahu salah ya? Cukup potong gaji kamu sebulan aja. Kenapa? Sekarang omonganku nggak didengerin? Enggak kok, Nona besar benar, hamba rela dihukum. Nah gitu dong. Bikinin resep buat Nyonya Lin buat darah nggak lancar. Siap. Wah kakak keren banget. Aku dengar keluarga Liang punya akar kuning 5 cabang yang langka banget. Boleh lihat nggak? Gampang, ikut kakak aja. Nona besar, jangan masuk. Minggir. Kamu minggir. Manajer, Nona besar maksa masuk, aku, Nona. Tuan muda perintah, gudang cuma dia yang boleh masuk. Aku juga nggak boleh? Tuan muda bilang, siapapun nggak boleh, jangan bikin susah hamba. Kakak, udahlah. Kayaknya keluarga Liang masih dikendalin kakak ipar. Ngaco. Ini toko keluarga Liang, aku kepala keluarga Liang. Dia Song Zichu cuma menantu keluarga Liang. Kenapa aku harus dengerin dia? Nona besar jangan marah, aku suruh orang cari tuan muda ya. Nggak usah. Hari ini aku mau ambil keputusan sendiri. Minggir. Cepetan kabarin tuan muda. Siap? Kamu lihat sendiri aja. Makasih kakak. Nggak nyangka gudang nyimpen barang bagus gini. Harusnya dari dulu datang. Candu ternyata masih di gudang. Kayaknya harus cepetan cari cara lewat lumen. Kirim barang keluar. Nona, tuan muda sudah datang. Zichu. Kepala Dinas Song. Sudah tidak terlalu pagi, saya antar Nyonya Lin pulang saja. Silakan.
Selamat jalan. Nyonya Lin, ada satu hal yang sudah lama ingin saya tanyakan padamu. Kepala Dinas Song, silakan bicara apa adanya. Kenapa kamu sengaja mendekati istriku? Kepala Dinas Song, Anda salah paham. Aku dan Nyonya Song langsung sejak pertama bertemu. Apa yang Rui katakan padamu di hari dia meninggal? Itu cuma omong kosong orang yang sedang putus asa saja. Aku tidak memikirkannya sama sekali. Jangan berpura-pura. Terakhir di keluarga Dai, kamu sengaja bikin Liangi malu di atas panggung. Hari ini, kamu juga merencanakan segalanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Kepala Dinas Song, bicara baik-baik saja. Lepaskan tanganku dulu. Ada apa? Bukannya kamu berasal dari Huaingfang? Baru beberapa hari menikah dengan Lin Yun, kamu sudah lupa pekerjaan lama MU? Kepala Dinas Song, tolong hormati saya. Saya adalah istri Lin Yun. Baiklah, saya ingin lihat saja. Apakah Lin Yun mau berusaha dengan saya? Hanya untuk wanita sepertimu. Lepaskan aku. Wanita jalan. Aku bawa kamu pulang. Song Zichu, kamu akan mati dengan buruk. Aku pasti akan membalas dendam besar ini. Nyonya. Buli, ada apa? Tuan, Nyonya sudah mandi di dalam kamar hampir 1 jam. Pintunya juga dikunci. Saya panggil dia tidak ada jawaban. Apakah tidak apa? Nyonya. Bicaralah. Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Apakah boleh saya? Keluar. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Lin Yun, tanpa kamu aku juga bisa bertahan. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing, tidak saling mengganggu. Aku akan segera pergi dari sini. Baru beberapa hari menikah, kamu sudah mau pergi dari rumah? Itu memang palsu. Jika aku pergi, kamu tidak perlu lagi kesal melihatku setiap hari. Bukankah kamu selalu ingin menjadikan aku punggung untuk bersandar? Untuk membalas dendam kepada Song Zichu? Tanpa status istri ketua Cheng Yun Hui, apa yang kamu gunakan untuk membalas dendam? Tanpa kamu, bukankah aku masih bisa menemukan opium itu? Dulu yang setuju bekerja sama adalah kamu. Sekarang yang bilang caraku kotor juga kamu. Kamu terlalu merasa benar sendiri. Karena sudah terjun ke lumpur ini. Kemudi sudah ada di tanganku. Sekarang kamu mau buru-buru turun kapal. Jangan pernah bermimpi. Mau kemana? Jalan-jalan keluar, tidak perlu memberitahu MU kan? Makan dulu sebelum pergi.
Tidak nafsu makan. Bully sudah sibuk sepanjang pagi, membuat seluruh meja hidangan ini. Aku tidak bilang tidak nafsu makan karena masakannya. Nona besar, mau kemana? Aku temani kamu. Tidak perlu. Nona besar, jangan buat saya susah. Saya tidak bisa memberitahu bos jika kamu pergi. Apa? Bosmu suruh kamu mengawasi aku? Biarkan dia pergi. Benar-benar percaya? Ikuti dia. Apa yang kamu lihat? Cepat ikuti dan awasi dia. Ketua Cheng Yun Hui, main-main menguntit ya. Pergi. Baik. Aku ikuti. Nyonya sudah datang. Aku ingin lihat apa yang kamu sembunyikan secara diam-diam ini. Apakah bajunya sudah selesai dibuat? Sudah selesai. Kami lembur kemarin malam menyelesaikannya, ukurannya sesuai dengan yang kamu berikan. Akan lebih akurat jika anaknya bisa datang mengukur langsung. Cepat bungkuskan untukku. Oke. Nyonya, baju sudah dibungkus. Terima kasih. Selamat jalan. Kamu tidak punya trik lain selain ini? Belajar dari kamu. Kita sudah sepakat tidak saling mengganggu. Tuan Lin, sebaiknya jaga batasmu sendiri. Niat baik malah dianggap buruk. Kalau punya kemampuan, jangan kembali minta bantuku. Bu, aku sangat merindukanmu setiap hari. Xiao Guang, Bisakah kamu lebih sering pulang menemuiku? Xiao Guang, sayang, ibu juga sangat merindukanmu. Apa yang kau lakukan? Cuma bawa barang-barang tak berguna ini. Bukannya kau bilang ke sini untuk menyanyi dan cari uang? Menurutku, kau cari pria lain di luar ya? Sepertinya ada cara untuk membuat Lumen mengeluarkan barang. Pelacur sialan. Ibu, Aku tanya kamu, luka di wajah Xiao Guang itu bagaimana? Kalau bukan aku yang menebusmu dulu, sekarang kau masih temani minum. Sekarang malah giliran pelacur seperti kau yang mengajariku? Uangnya? Kapan bisa ada uang? Dengar baik-baik, kalau kau berani sentuh Xiao Guang sedikit lagi, aku lawan kau sampai mati. Aku bosan mati setiap hari terkurung di halaman jelek ini. Kalau kau tidak bawa uang lagi, aku bawa Xiao Guang cari pacarmu itu. Aku bocorkan semua rahasia kotormu ini. Liu Chai, kamu harus paham. Selama ini, aku yang selalu memberi uang untuk menghidupimu. Bagaimana? Giliran pelacur seperti kamu. Mau mengajariku ya? Berhenti. Lumayan ramai. Adik, Tak sangka kakak masih menyimpan banyak rahasia. Kalau kepala Song tahu, ini kejutan. Atau malah terkejut?
Adik, melihat hubungan kita. Aku bantu merahasiakan. Apa untungnya untukku? Ini, apa yang kau mau, sebut saja. Nanti, milikku jadi milikmu. Kakak memang murah hati. Cuma, milikku juga sudah lama jadi milikmu, kan? Tenang, mulai sekarang aku dan Lin Yun tak akan ada hubungan lagi. Aku tak tertarik dengan itu. Lalu apa yang kau mau? Obat-obatan herbal. Toko keluarga Liang punya banyak. Adik mau apa? Bilang saja padaku, aku ambilkan. Aku mau banyak. Waktu di gudang, lihat belasan peti Vaeces Teropus. Aku mau semuanya. Untuk apa kau mau itu? Tidak ada apa-apa, murni saja. Kenapa? Tidak boleh ya? Adik, kamu juga tahu soal muka ini. Meskipun aku adalah putri keluarga Liang, tapi sejak aku menikah dengan Song Si Chu, semua urusan dalam dan luar urusan rumah semuanya aku serahkan dia yang kelola. Barang itu juga miliknya, aku rasa aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau begitu aku akan cari kepala dinas Song. Tunggu sebentar. Beri aku sedikit waktu. Baik. Tapi aku ini orangnya sifatnya terburu-buran dan mulutku tidak bisa simpan rahasia. Aku akan secepatnya mengurusnya. Batu giok es kaisar hijau ini sangat langka sekali loh. Kakak memang tidak pantas dapatkannya. Jangan sampai setelah pria simpananmu nanti menghancurkannya. Sangat disayangkan. Biar adik yang simpan dulu untukmu ya. IR, kesini. Ayah lucu banget. Cuma satu hadiah saja. Masih harus sembunyi-sembunyi gini. Ini hadiah yang aku siapkan untuk ulang tahunmu yang ke-18. Ritualnya tetap harus ada dong. Buka saja. Aku kira apa nih, ayah? Ini barang yang cuma orang tua kalian yang suka. Kamu ini nakal sekali. Ini batu giok es kaisar hijau yang ayah siapkan khusus untukmu. Ayah cari cukup lama baru dapat ini. Khusus minta pesan dari tukang tua ahli dari Sushou, berikan tanganmu ke sini. Giok ini keras tapi tidak mudah pecah, persis seperti Yerku. Ayah harap gelang ini bisa memberkatimu agar selalu selamat dan hidupmu selalu lancar sepanjang hayat. Ayah, Yer sangat merindukanmu. Halo, Ketua Perkumpulan Cheng Yun. Kamu mabuk nih. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa jalan lurus loh. Aku masih bisa jalan miring juga. Jangan nakal, ayo kita pulang. Pulang. Aku tidak punya rumah lagi. Tidak punya rumah.
Wanginya sekali. Aku mau makan kue. Wanginya banget. Ini makanan favoritku. Setiap kali ayah beli, dia selalu beli banyak untukku. Aku mau makan kue. Sudah malam nih, tokonya sudah tutup. Tidak, aku mau makan kue. Aku memang mau makan kue. Aku mau makan sekarang. Aku mau makan kue. Sudah datang. Tuan Lin, Saya mau beli kue. sudah larut malam. Masuk. Minum. Air madu. Tadi malam Lin Yun. Tadi malam kamu minum berapa banyak, sampai mabuk begitu? Aku sama sekali tidak ingat kejadian tadi malam. Benar-benar tidak ingat. Baju siapa yang ganti untukku? Lin Yun, hubungan kita memang cuma transaksi. Kamu tidak perlu perhatikan aku sampai sedetail itu. Ingat kata-katamu sendiri. Kalau bikin masalah, aku tidak akan bantu urus. Bos, Pergi. Aku mau sewa 10 orang, berapa harganya? Nona cantik begini, mending temani aku dulu. Pekerjaan ini aku terima. 30 per orang, bayar tunai. Deal, 1 orang 1 set, ganti. Nanti kalian pura-pura jadi orang Cheng Yun Hui, paham? Kalau satu helai rambut Nyonya Besar patah, kalian bunuh diri sendiri. Ya, jangan bocor identitas, siapa yang sampai dikenali Nyonya Besar. Sama, bunuh diri sendiri. Ya, pergi sana. Tenang bos, yang ini semua saudara kita dari pelabuhan. Nyonya Besar pasti tidak kenal. Kita main peran sendiri-sendiri kok, ngomong apa sih? Nyonya Besar bilang apa ya apa? Lumayan mirip juga. Pastinya, kami profesional. Kalian harus cepat, toko baru saja selesai inventaris hari ini. Aku suruh penjaga gudang pulang istirahat, paling lama setengah jam.
Oke. Urusan malam ini merepotkan kalian. Jangan-jangan, ini tidak pantas. Kamu panggil aku apa? Lumayan mirip juga. Terima kasih Nyonya. Saudara saya ini otaknya kurang. Kalau begitu kami pergi dulu. Nyonya besar sepertinya tidak curiga ya. Kayaknya tidak. Syukurlah. Kalau tidak, bos pasti. Selanjutnya, tinggal lihat ikan besarnya mau masuk jaring atau tidak. Tuan ini orang Cheng Yun Hui. Pemantik api ini barang pribadi Ling Yun. Menurutmu siapa aku? Ternyata Liu Ye, wakil kedua Cheng Yun Hui. Hamba buta mata. Ada yang titip tanya, kamu suka peti mati kayunanmu? Atau kayu liu? Liu Ye, kau bercanda ya? Warung rokok kecilku ini bisa bertahan bertahun-tahun. Pasti ada jalannya sendiri. Hubungan bos kami dengan Song Zichu. Tak perlu kujelaskan lagi. Jujur saja, Song Zichu lah yang mau nyawamu. Jangan pikir kau bisa menipuku dengan kata-katamu. Mari, lihat ini. Pasti kau kenal barang ini. Barang yang dia janjikan untukmu. Sekarang ada di gudang perkumpulan Cheng Yun kami. Tidak mungkin. Awalnya kita setuju, kerja sama eksklusif. Masih belum paham? Song Zichu mau ganti jalur bisnis. Urusan bisnis, kau lebih paham daripadaku, bukan? Song Zichu si bajingan itu. Bertahun-tahun aku kerja kotor untuknya. Dia yang untung besar, aku cuma minta naik sedikit komisi. Dia bilang, bisnis yang dia kasih itu sudah menghormatiku. Kalau kau mati, aku juga sedih. Kita ini cuma anak buah kecil di bawah bos. Salahnya kita sendiri tak punya kemampuan. Intinya, tak punya barang yang bisa bikin orang takut. Tunggu. Aku punya. Punya apa? Barang yang bisa bikin Song Zichu takut. Aku punya buku catatan, mencatat semua transaksi antara Song Zichu dan aku selama ini. Kalau isinya terbongkar, Song Zichu tak bisa jadi kepala polisi lagi. Aku ajak kau bertransaksi. Lepaskan aku pergi. Buku catatan ini kuberikan, jadi jimatmu nanti. Kalau yang kau katakan benar, aku juga tak perlu berdosa. Aku ambil sekarang. Tenang saja. Aku tak berbohong sedikit pun. Cepat pergi. Terima kasih. Siapa yang berani pura-pura jadi orang perkumpulan Cheng Yunku? Lin Ye. Berani mencuri barangku? Kau cari mati ya? Dasar anak nakal, berani menipuku. Hari ini aku pasti. Nyonya, serukan permainan peran ini. Dia sendiri yang buta, mengira aku Liu Xiu. Aku tak pernah mengaku. Berani menjebakku. Kubunuh kau. Liu Xiu. Bos, Ada yang mau bunuh kakak iparmu. Antar dia. siap. Kalian mau apa? Si rubah kecil. Lain kali kalau mau apa-apa bilang langsung padaku.
Rupanya kamu sudah tahu. Sudah kubilang, ayahku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Aku percaya dia. Tolong besok adakan konferensi pers untukku. Buka buku catatannya. Bongkar kejahatan Song Zichu ke publik. Baik, akan katur semuanya. Waktu itu kamu pura-pura mabuk. Kamu kira aku ini orang macam apa? Baiklah. Kalau kamu merasa dirugikan, aku ganti saja. Liang Yi. Hal seperti ini bisa ditukar-tukar? Sesembarangan itu? Aku. Xiao Guang, Darah. Bu. Xiao Guang, lepaskan dia. Ini yang kamu bilang tidak punya saudara? Berani sekali. Mencuri barangku untuk jual, buat menghidupi mereka ya? Anak-anak tidak bersalah. Apapun, tujukan padaku. Bu. Kamu tahu tidak, menyimpan mereka berdua di sini. Kalau sampai ketahuan orang, statusmu sebagai nona keluarga Liang tidak bisa dijaga. Tidak akan. Aku selalu hati-hati setiap datang. Kamu pikir aku masih percaya? Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Bu. Suin yang bawa orang-orang Cheng Yun Hui menyita barangmu. Apa katamu? Kepala Song. Kenapa? Yang mana yang kamu tanyakan? Bukankah kita satu pihak? Kamu benar-benar mau berdampingan denganku? Kita semua orang pintar. Tak perlu menipu diri sendiri lagi. Katakan padaku. Kamu ini cuma agak terburu-buru. Tidak bisa tenang. Aku bukan datang dengar omong kosong. Katakan, kenapa? Kepala Song masih ingat luka ini dapat dari mana? Selamat atas jabatan baru, Sersan Song. Ini hanya sedikit hadiah, semoga berkenan. Tunang, serahkan padaku. Kamu yang merusak toko itu, ya? Pejabat korup. Dia yang memaki aku, bukan kamu. Minggir. Gak apa-apa.
Mengakulah, biar gak lama-lama menderita. Kamu merasa hidupmu terlalu panjang, ya? Baik, hari ini aku temani kamu main sebentar. Ayo. Aku lihat kamu bisa bertahan berapa lama. Anjing liar itu dulu ternyata kamu. Katakan, apa syaratnya untuk menyerahkan buku catatan itu? Kepala Song, kamu belum kenal aku? Aku gak minta apa-apa. Hanya ingin Song Zichu jatuh dan hancur. Lin Yun, diduga menyelundupkan candu. Tangkap segera. Jika melawan, eksekusi di tempat. Siapa yang berani? Kamu masih sama liciknya seperti dulu, Kepala Song. Dulu kamu gak bisa mengalahkanku. Sekarang juga sama. Bawa orang. Bawa dia. Ayo pergi. Jangan khawatir. Sebelum jam 10 besok pagi, kalau aku gak lihat buku catatannya. Cheng Yun Hui, siap-siap saja mengurus jenazah Lin Yun. Kakak ipar, bos bilang khusus, buku catatan itu penting buat kamu. Kamu fokus saja ke konferensi pers ini, urusan selamatkan bos serahkan pada kami. Aku bawa kamu pulang. Rupanya kamu sudah lama merencanakan, mau menanggung segalanya untukku. Aku hanya ingin balas dendam pada Song Zichu. Sekarang tinggal satu langkah lagi menuju kemenangan. Balas dendam dan Lin Yun, mana yang harus aku pilih? Cinta yang kamu anggap itu cuma tipu muslihat yang aku rencanakan dengan matang. Sudah lama kita gak ketemu seperti ini. Tanpa bukti mau main hakim sendiri? Kamu gak takut aku keluar dengan luka-luka? Lalu saudara-saudaraku di Cheng Yun Hui menghitung denganmu? Kamu yakin bisa keluar hidup-hidup? Tapi kamu benar.
Urusan kita memang harus diselesaikan. Selama ini, aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku. Istriku saja kuberikan padamu, tapi kamu menipuku selama ini. Lihat dirimu yang kacau ini, apa modalmu melawanku? Setelah konferensi pers, siapa yang lebih kacau? Belum tentu. Kalian sudah dengar belum? Penggerbekan tempat candu pasar gelap menggemparkan provinsi. Isu menyebut kepala Song dalangnya. Nggak tahu bener apa enggak. Tadi malam Lin Yun aja ditangkap. Nggak tahu ada hubungannya apa sama ini. Konferensi pers hari ini katanya mau buka buku catatan rahasia. Kayaknya Rongcheng bakal berubah nih. Datang, Nyonya Lin. Dengar-dengar lo mau buka buku catatan. Apa ada hubungannya sama ditemukannya candu lagi di Rongcheng? Apa kepala Song dalangnya? Kenapa suami lo Lin Yun ditangkap? Apa isi buku catatannya? Bisa dibuka ke publik nggak? Sebenarnya ini semua gimana sih? Beneran catatan transaksi candu nggak di buku itu, Nyonya Lin? Kasih tahu kami dong. Apa aja yang lo tahu, kasih tahu kami. Saudari, semua saudara udah pada dateng. Gue khawatir meski buku catatan diserahin, Song Zichu tetap nggak bakal lepasin Lin Yun. Lo bawa saudara-saudara, jaga di depan kantor polisi. Kalau lama-lama gue sama Lin Yun nggak keluar-keluar, langsung bawa saudara-saudara nerobos masuk. Pokoknya hari ini Lin Yun harus dibawa pulang. Saudari, lo bener-bener yakin mau ngorbanin buku catatan buat bos? Sekarang nggak ada yang lebih penting dari nyawa Lin Yun. Saudara-saudara, siap. Berangkat. Angin apa yang bawa Nyonya Lin ke sini? Buku catatan gue bawa, lepasin Lin Yun. Santai aja. Coba teh baru tahun ini. Jangan banyak bacot, mana Lin Yun? Lo emosian banget sih. Gimana bisa hidup di Huaingfang? Bukan urusan lo. Buku catatan gue terima, kalau mau gue lepasin Lin Yun. Nggak mungkin, jangan mimpi. Bangsat, emang gue nggak salah tebak. Perempuan nggak tahu diri. Percaya nggak gue bisa bunuh lo sekarang? Nggak nyangka. Kepala Song ternyata anjing gila yang cuma bisa menggonggong ke perempuan. Buat Lin Yun, lo mati aja nggak takut. Di luar ada sekumpulan saudara Chang Yun Hui, gue takut apa? Lo cuma pelacur keluar dari Huaingfang. Sok-sok jadi saudari. Tetap lebih baik dari lo sampah yang cuma sembunyi di belakang bapak. Kalau lo tetap nggak mau lepasin Lin Yun, ya udah kita adu mati-matian. Adu mati-matian ya. Cuma modal gerombolan sampah Cheng Yun Hui. Hari ini aku bubarin perkumpulan Cheng Yun. Emang kenapa? Tuan muda, Tuan besar marah, suruh kamu cepat ke sana. Nanti balik lagi urusin kamu. Aku datang. Ayah, lepas baju anjingmu itu. Sujud. Kenapa? Perkataanku nggak dianggap lagi? Aku udah peringatin kamu sebelumnya. Jangan sampai urusan candu ini jadi heboh.
Komandan Jin udah telepon. Di saat-saat penting pemilihan, jualan candu jadi rahasia umum. Kalau nggak ditangani dengan baik, pemilihan ketua provinsi kali ini, aku nggak bakal menang. Kalau bukan Lin Yun yang main belakang. Urusan candu ini, mana mungkin ketahuan. Lihat kamu pengecut kayak gini. Mana mirip anakku? Aku udah rencanain lama, cuma buat posisi ketua provinsi. Tapi sekarang kota jadi ribut begini. Lin Yun kecil aja kamu nggak bisa lawan. Besok aku bisa andelin kamu buat apa? Kamu salah nggak? Cepat lepasin Lin Yun. Nggak mikir juga kamu. Kalau di tangannya nggak ada bukti. Mau gampang-gampangan nyerah gitu? Bodoh. Bawa anjing kampung itu ke sini. Lin Yun, Kamu nggak seharusnya pakai buku catatan tukar aku. Song Zichu. Hal hari ini, aku Lin Yun ingat. Cepat minggat. Lin Yun, kamu tunggu aja. Song Zichu lepasin kamu bukan karena buku catatannya? Kamu udah bawa kawan-kawan ke kantor polisi. Nggak lepasin orang, Song Zichu berani? Tukar buku catatan ganti aku, kamu gak nyesel? Nggak nyesel. Kamu benci banget sama Song Zichu. Beneran. Aku udah mikir jelas. Satu buku catatan juga nggak bisa jatuhin Song Zichu. Masih bisa bikin kamu ngutang budi segede ini, aku juga nggak rugi.